saksi ahli dari Kejaksaan Agung yang mengatakan bahwa sampai pada saat sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta itu belum ada berkas hasil bedah perkara itu. Sampai sekarang tidak ada yang menandatangani baik dari pihak Jaksa Agung maupun dari pihak Komnas HAM. Memang tidak ada keberanian, kemauan dari negara, dari pemimpin negara untuk menyelesaikan kejahatan-kejahatan masa lalu ini dengan menghormati kaidah hukum, keadilan. Tidak ada keberanian itu. Halo sahabat, ketemu lagi di kanal ini, Ngopi Sore. Masih kolaborasi antara Transparansi Internasional Indonesia dan Koalisi Konstitusi. Hari ini saya kedatangan orang-orang hebat nih, dan saya akan banyak belajar dari beliau-beliau. Ada Bu Sumarsi. Iya, saya yang belajar dari Transparansi Internasional Indonesia. Waduh, ini kita harus belajar konsistensinya dari Ibu nih. Ada Bung Usman yang luar biasa juga. Biasa di luar. Atau memang menetapkan diri konsisten di luar. Oke. Nah, Ibu, meskipun aksi Kamisan ini kan sudah cukup lama ya. Kalau saya tidak salah dari 2007 ya. Betul, 18 Januari tahun 2007. Betul, ya. Artinya sekitar sekarang itu berapa? 17 tahun ya. Dan aksi minggu ini yang ke-810. Oh wow. Ya. Tapi mungkin banyak yang belum tahu nih Bu. Sejarahnya sebetulnya gimana sih sampai tercetus aksi Kamisan itu? Ya, jadi sebenarnya kami ini kan karena keluarga peristiwa pelanggaran HAM berat itu banyak. Kemudian kami juga pernah membuat paguyuban. Ketika paguyuban itu sudah lelah, akhirnya bubar, terus bikin lagi begitu. Nah, terus kemudian kami mencari kebenaran, sulitnya bukan main. Kemudian terbit Undang-Undang Pengadilan HAM, kami mencari keadilan juga sulit begitu. Terus kemudian ya pada saat itu sekitar tahun 2005, 2006, 2007 itu kami sosialisasi hak asasi manusia ke masyarakat, kemudian ke sekolah, ke kampus begitu. Pernah menerbitkan buku, kami membuat paguyuban namanya JSKK, Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan. Kemudian dalam sebuah pertemuan saya bilang, kalau sekarang kita sosialisasi masalah HAM, terus kemudian membuat buku, kapan advokasinya? Bagaimana kalau kita mengadakan aksi rutin? Terserah mau seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali, terus kemudian akhirnya oke, disetujui. Setelah disetujui, terus kemudian kami menentukan harinya hari apa, jam berapa, terus kemudian maskotnya apa, lokasinya di mana, dan seterusnya. Dan akhirnya tanggal 18 Januari tahun 2007 itu kami memulai aksi, namanya dulu aksi diam sebenarnya, tapi dalam perkembangannya dikenal dengan sebutan aksi Kamisan, tetapi kalau di sekitar aparat, entah tentara, entah polisi, orang-orang di sekitar istana itu lebih mengenalnya aksi payung hitam. Oh, karena selalu pakai simbol payung hitam. Ya, maskotnya payung hitam. Oke. Hari Kamis itu memang sengaja dipilih sebagai hari atau kebetulan saja. Oh, kebetulan. Ya. Harinya hari apa? Hari Senin. Hari Senin itu kan hari pertama kita masuk kerja tuh, jadi banyak pekerjaan katanya. Hari Selasa pada saat itu ada konvoi sepeda motor untuk Munir, tetapi kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Terus kemudian hari Rabu ada yang kuliah, hari Kamis diam, terus kemudian hari Jumat hari pendek, Sabtu Minggu libur. Akhirnya ya sudah, kita hari Kamis. Jam berapa mungkin? Kalau pagi kita ganggu absen. Kalau siang nanti kita nggak balik kantor. Nah, akhirnya jam 4 sampai jam 5 begitu. Oke. Artinya memang pemilihan hari, waktu itu memang juga dengan pertimbangan-pertimbangan banyak orang yang beraktivitas di kantor gitu ya, sehingga supaya tidak mengganggu aktivitas di kantor dan bisa ikutan di aksi itu, maka dipilih hari Kamis dan sore hari. Ya, jam 4, jam 5 karena kami ini aksinya aksi diam. Terus kemudian diam itu bukan berarti mengalah, tetapi kami masih tetap bersuara.
dengan misalnya membagikan selebaran. Jadi pada saat itu setiap Kamis kami membagi selebaran, terus kemudian bulan Juli tahun 2007 itu saya ngobrol sama Kapolsek Gambir namanya Pak Sinambela, dia negor gini, ibu itu kan demo gitu. Demo itu kan cari perhatian. Masa demo cuma seperti itu? Bikin surat ke presiden. Ya. Terus dari bulan Juli kami membuat surat kepada presiden. Oke. Ya. Oke. Saya ke Bung Usman dulu. Gimana bro ngeliatnya nih bro? Kan 17 tahun tuh bukan waktu yang pendek ya. Itu kalau hitungannya kan pelanggaran HAM pasca reformasi berarti ya. Ya. Kalau boleh dibilang begitu kan. Tapi kalau kita runtut lagi dari 65 kan lebih panjang lagi tuh waktunya. Nah, potret penegakan kasus-kasus pelanggaran HAM di kita itu gimana sih? Iya, macet total. Okay. Ada banyak sebabnya. Tapi paling terasa itu ya sebab politik ya, dalam arti memang tidak ada keberanian, kemauan dari negara, dari pemimpin negara untuk menyelesaikan kejahatan-kejahatan masa lalu ini dengan menghormati kaidah hukum, keadilan, itu tidak ada keberanian itu. Dan itu mungkin penyebab paling dominan, karena kalau dikatakan misalnya penyebabnya, oh buktinya kurang gitu, kan bukti bisa dicari. Okay. Apalagi kalau Jaksa Agung mau mengambil peran di dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat, wewenang mereka besar, dari mulai misalnya menahan, menangkap, menggeledah, membekukan rekening, menyadap telepon, menyita sebuah barang. Jadi hampir tidak ada alasan yang bisa membenarkan bahwa ini kurang bukti gitu. Kan kadang-kadang terdengar itu. Entah itu untuk penembakan mahasiswa di Semanggi 1, Semanggi 2, atau Trisakti, atau pelanggaran HAM berat yang lain, apalagi kalau bicara 65. Oh, sudah terlalu lama, buktinya susah. Banyak buktinya. Nah, tinggal betul. Apakah negara mau menggunakan segala perangkat hukumnya untuk menuangkan seluruh informasi, kesaksian, keterangan ahli, surat, dokumen, petunjuk, lokasi kuburan massal, atau peluru, atau bukti forensik lainnya, untuk dikemas sebagai bukti hukum. Diajukan ke pengadilan. Nah, penyebab lainnya misalnya landasan hukumnya lemah, nggak juga ada. Landasan hukumnya jelas kok. Undang-undang misalnya nomor 26 tahun 2000 itu kan sengaja dibuat untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat, termasuk yang terjadi sebelum undang-undang itu disahkan. Nah, artinya berlaku surut ya undang-undang itu. Berlaku surut itu. Nah, prosedurnya sederhana. Pelanggaran HAM berat yang mau diajukan ke pengadilan HAM untuk masa lalu itu diajukan ke pengadilan yang bersifat ad hoc, artinya sementara. Hakimnya adalah kombinasi antara hakim karir dengan hakim unsur masyarakat, mantan hakim atau mantan komisioner sebuah lembaga atau ahli forensik atau apapun yang dibutuhkan. Sehingga dari mulai penyelidikan ada tim ad hoc-nya. Di Komnas HAM ada Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM yang sudah dibentuk ketika itu. Di Jaksa Agung belum pernah ada. Padahal hukumnya mengatur secara jelas Jaksa Agung dapat membentuk tim ad hoc dalam melakukan penyidikan. Penyidikan itu apa? Ya, mencari informasi, mencari bukti untuk membuat terang apa benar ini sebuah pelanggaran HAM berat, dan mencari siapa pelakunya. Entah itu pelaku lapangan di tempat kejadian perkara, atau pimpinan pelaku, atau orang yang tidak ada di tempat kejadian perkara tapi punya tanggung jawab komando. Entah dia seorang pejabat militer, petinggi kepolisian, atau petinggi pemerintahan yang berlatar belakang sipil. Itu ada pertanggungjawaban komando di dalam pasal 42 yang juga diatur itu. Kembali ke pasal 43, ini membutuhkan usulan DPR ya, agar presiden bisa menerbitkan keputusan presiden. Nah, bunyinya pasalnya begitu. Dulu ada perdebatan. Kalau DPR mengusulkan pembentukan pengadilan HAM ad hoc, DPR dalam ayat penjelasan pasal 43 itu mendasarkan pada dugaan
awal terjadinya pelanggaran HAM berat. Nah, dulu DPR melakukan politisasi terhadap peristiwa Trisakti Semanggi 1, Semanggi 2. Politisasinya gimana? Politisasinya adalah mereka mengambil keputusan tentang dugaan pelanggaran HAM berat dalam peristiwa-peristiwa penembakan mahasiswa itu dengan cara voting. Bukan dengan menimbang bukti. Nah, votingnya itu bahkan sangat bermasalah. Itu kan dulu ada panitia khusus dibentuk oleh paripurna, terdiri dari Komisi 1, Komisi 3, lalu ada 50 orang anggota, dan ketika pengambilan keputusan apakah peristiwa Trisakti Semanggi 1, Semanggi 2 itu merupakan pelanggaran HAM berat, yang hadir itu secara fisik hanya 19 orang, meskipun di atas kertas di daftar absen 26 orang, seolah-olah quorum. Kita hadir, Bu Sumarsi selalu hadir, kita menghitung secara fisik, melihat daftar absen. Jadi ada banyak proses yang bermasalah gitu. Lalu tiba-tiba mengambil kesimpulan ini bukan pelanggaran HAM berat, lalu cukup diajukan ke pengadilan umum, pengadilan militer, garis miring itu. Padahal kenapa dibentuk pansus? Karena pengadilan umumnya macet total. Nggak ada yang berani. Hakim-hakimnya kan hakim-hakim karir produk lama. Sementara yang dianggap bertanggung jawab dipandang berasal dari pejabat-pejabat tinggi, khususnya di kalangan lingkungan ABRI ketika itu, Panglima TNI, Panglima Kodam, dan seterusnya gitu. Lalu dari perdebatan itu, mereka juga seperti menutup mata terhadap peristiwa yang sudah dibawa ke pengadilan militer. Misalnya Trisakti gitu ya. Seolah-olah sudah ada pengadilan militer dianggap selesai, atau sebaliknya, yang dulu belum selesai dibawa lagi ke pengadilan militer. Itu kan jadi bermasalah secara hukum gitu. Ada alasan double jeopardy yang bisa bermasalah di pengadilan militer, orang dibawa ke pengadilan militer untuk urusan yang sama. Tapi yang lebih penting lagi, pengadilan militer yang digelar untuk Trisakti saat itu hanya menyangkut kesalahan prosedur, bukan menyangkut hilangnya nyawa mahasiswa ya. Elang, Hendriawansyah, Hafidin Roya, Heri Hatanto misalnya. Nah, demikian pula dalam Semanggi 1 belum ada pengadilan militer sama sekali. Kebetulan waktu saya masih berstatus mahasiswa, saya ikut membawa peluru-peluru, proyektil-proyektil peluru baik dari peristiwa Trisakti maupun dari peristiwa Semanggi 1. Untuk diuji balistikan di Mabes Polri, laboratorium forensik di Mabes TNI, sampai ke laboratorium metalurgi ITB, sampai ke ke luar negeri, ke Kanada. Ada laboratorium forensik untuk balistik di sana untuk dipakai sebagai uji coba. Proyektil peluru itu dari mana sebenarnya? Dari senjata yang mana? Nah, sebenarnya di situ sudah ada kesalahan konseptual karena seolah-olah ini mau memberikan perkara pidana. Perkara pidana itu kejahatan biasa. Jadi kalau ada yang terbunuh di ruangan ini, lampunya mati, ya perlu diperiksa siapa yang melakukan langsung peristiwa itu. Sama seperti dalam peristiwa Trisakti Semanggi 1, Semanggi 2, seolah-olah harus ada pembuktian dari mana peluru itu berasal, lalu ada yang melihat peluru itu terbang menuju ke Elang atau menuju ke Wawan misalnya gitu. Lalu baru bisa dibuktikan. Nah, itu pembuktian teknis yang pidana biasa ya berarti. Iya, jadi pakai pidana biasa. Padahal ini pelanggaran HAM berat. Ini kalau pidana biasa itu kan para pelakunya mengambil tindakan itu karena mereka punya otonomi. Saya kesal sama Danar nih. Dari tadi memaki-maki aparat misalnya gitu. Saya tembak aja. Itu mungkin ada unsur pidananya. Saya kesal sama Bung Danar ini karena tidak bayar hutang misalnya gitu. Atau alasan lain yang sifatnya balas dendam. Itu unsur-unsur yang menjelaskan misalnya sebuah peristiwa itu bisa dikatakan kejahatan biasa. Tapi kan dalam kasus Trisakti, Semanggi 1, Semanggi 2, aparat ada di lapangan itu. Karena tidak lagi punya pilihan. Karena kebijakan pemerintah saat itu ABRI mengambil tindakan apapun kalau mahasiswa keluar kampus. Dan itu dikatakan oleh Panglima ABRI ketika itu. ABRI akan mengambil tindakan apapun kalau mahasiswa mencoba keluar kampus. Nah, mahasiswa keluar kampus, tembak mati. Berarti itu jelas kebijakan itu. Jadi dia tidak punya pilihan untuk menembak atau tidak, tapi dia dipaksa oleh struktur yang lebih tinggi untuk melakukan tindakan itu. Nah, dalam kasus, tapi katakanlah kita cari proyektil ini dari mana sih? Kalau dalam tragedi Trisakti, proyektil pelurunya itu terus menimbulkan perdebatan antara M16, SS1, dan Steyr. Yang satu, dua yang pertama itu lebih banyak merupakan milik TNI.
tidak ditemukan di tubuh korban. Yang ditemukan yang paling jelas ya adalah Steyr. Nah, Steyr itu menimbulkan perdebatan. Di kepolisian ada, dipegang Brimob, tapi di lingkungan TNI juga ada, misalnya Kopassus. Tapi ada juga M16A2, misalnya peluru yang biasa dipakai di tempat latihan. Terus berdebat teknis gitu. Saya waktu itu masih mahasiswa, jadi ya anggap aja belajar begitu. Nah, waktu itu Munir sempat bilang ke saya, udahlah Man, kalau memang itu kau mau ikuti, ikut aja tuh, belajar penting. Kalau menurutku sih akan gagal, karena aku, kata Munir, pernah mengalami hal yang sama waktu kasus Marsina. Jadi polisi dengan tentara terus berdebat tentang darah yang ada di mobil perusahaan dan di tempat penyiksaan di kantor militer. Darah mana ini? Nah, menurut misalnya menurut polisi A, menurut tentara B gitu. Sampai ada dibawa ke luar negeri, dibawa ke Australia. Ujung-ujungnya darah itu bukan darah siapa-siapa. Wah, Munir marah sekali gitu. Sama seperti kasus saya kan. Mirip banget pengalaman dia itu. Nah, untuk kasus Semanggi 1 itu agak berbeda karena seluruh peluru yang kami bawa jelas itu merupakan milik TNI gitu ya. Tapi tidak pernah ada pengadilannya. Mungkin karena terlalu jelasnya peluru-peluru itu berasal dari pasukan yang mana, lalu proses hukumnya seperti tidak mau berhadapan dengan orang-orang yang bertanggung jawab atas kejahatan itu. Dalam kasus Semanggi 2 ada pengadilan militernya, ada satu orang yang diadili, tapi itu juga tidak menjawab karena itu kan sama persis sifatnya, yaitu aparat tidak punya otonomi, tidak punya pilihan, dia hanya harus melaksanakan perintah gitu. Nah ini yang saya kira bisa menjelaskan gitu ya. Jadi dari segi teknis hampir nggak ada masalah, semua bukti ada gitu. Kesaksian juga mungkin masih banyak yang mau bersaksi gitu ya. Keterangan ahli masih tersimpan rapi. Kalaupun misalnya yang dimiliki oleh Komnas HAM adalah fotokopi forensik dan seterusnya, Jaksa Agung bisa menyita dokumennya dari RSCM Cipto atau dari POM, dari Pusat Polisi Militer gitu kan. Jaksa Agung dalam sistem hukum Indonesia lebih tinggi daripada auditor militer misalnya. Makanya dulu di era demokrasi parlementer Jaksa Agung R. Suprapto diberi gelar jenderal untuk bisa mengatasi kendala-kendala psikologis gitu, memeriksa tentara, menangkap menteri dan seterusnya gitu. Nah, kendala hukum juga nggak ada, semuanya jelas. Hanya ada proses politisasi di parlemen lewat pansus itu. Kendala politik, nah, nggak ada keberanian. Mungkin karena sifat pemerintahan selama masa reformasi itu selalu berkompromi kan gitu. Selalu merasa tidak bisa berhadapan-hadapan dengan militer gitu. Dan kalau membongkar masalah ini, seolah-olah akan membuat perlawanan militer. Nah, itu sebenarnya kegagalan elit politik dalam melihat masalah ini bukan masalah tentara secara kelembagaan. Ini pelanggaran berat, kejahatan kemanusiaan. Pertanggungjawabannya bersifat pidana individu. Meskipun dia bisa ditarik ke pertanggungjawaban komando. Tapi tidak ada urusan dengan institusi. Nah, selama individu-individu itu tidak pernah diajukan ke pengadilan, tidak pernah dimintai pertanggungjawaban, maka selama itu pula orang jadi marahnya ke institusi gitu. Tapi persis itu yang diinginkan oleh pelaku kan, karena mereka bisa berlindung di balik lembagaannya. Gitu. Nah, ditambah dengan kita tahu selama pemerintahan Orde Baru militer ada di mana-mana, fungsi sosialnya, fungsi politiknya, pertahanannya, keamanannya, bahkan fungsi ekonominya sebagai stabilisator, dinamisator, sehingga ada semacam pengaruh besar yang membentuk seperti tembok gitu ya. Dan memang lama prosesnya kan? Iya gitu. Nah, saya kalau belajar dari negara lain tuh paling tidak memang harus ada 3 unsur untuk sebuah pertanggungjawaban kejahatan serius itu bisa terjadi secara maksimal. Pertama, tekanan besar dari masyarakat. Kedua, tekanan dari masyarakat internasional. Ketiga, pergantian rezim. Dan kita belum pernah kayaknya ya sampai ke situ. Ada, misalnya dalam peristiwa Tanjung Priok, peristiwa Timor Timur tahun 2000 itu digelar proses penyelidikan pro justisia. Itu termasuk yang ini apa operasi Timawar? Timawar kan pengadilan militer. Oh militer ya, bukan HAM ya. Iya. Nah dalam kasus Timawar lain lagi. Pengadilannya kemudian membawa 10 orang paling tidak itu, kaptennya Mayor Bambang Kristiono, dan memperlihatkan semacam cuci tanggung jawab gitu, dengan mengatakan bahwa penculikan dan penghilangan itu merupakan inisiatif yang didasarkan pada panggilan hati nurani dari tim Mawar itu. Tim Mawar itu paling tinggi mayor pangkatnya, sementara penculikan dan penghilangan itu
dan terakhir penyekapannya di markas Kopassus. Mana mungkin seorang mayor bisa menggunakan fasilitas Kopassus? Atau beberapa aktivis yang diculik itu juga melibatkan satuan-satuan teritorial yang luas. Misalnya Suyat melibatkan satuan teritorial di Jawa Tengah, Kodam Diponegoro misalnya, atau Bimo Petrus Anugrah, Herman Hendrawan itu berada di teritori Kodam Brawijaya Jawa Timur. Atau misalnya siapa, Andi Arief ketika dibebaskan di Polda Lampung itu kan juga masuk teritori Kodam Sriwijaya misalnya. Apa mungkin seorang mayor bisa punya lintas teritori ya? Lalu untuk apa Dewan Kehormatan Perwira ketika itu dibentuk? Kalau memang urusannya urusan mayor aja. Jadi ada standar yang ambigu gitu, yang gamang gitu ya. Dan itu karena memang tarik ulur, tekanannya besar ketika itu sebenarnya. Masyarakat besar mendesak TNI kembali ke barak dan itu besar itu. Jadi pengadilan itu bukan karena inisiatif baik pimpinan Panglima TNI, tapi karena ditekan oleh masyarakat dan mahasiswa gitu. Begitu pula peristiwa Timur Timur yang ketika itu digelar pengadilannya itu karena tekanan masyarakat internasional. Masyarakat internasional kan menggelar sidang istimewa lewat Komisi HAM tahun 99. Lalu membentuk komisi penyelidik dipimpin oleh Mary Robinson, mantan Presiden Irlandia, turun ke Timur Timur. Rekomendasinya bentuk pengadilan internasional. Dibawa ke Sekjen PBB Kofi Annan. Kofi Annan setuju. Dibawa ke Dewan Keamanan PBB. Gemeter Indonesia gitu. Mulai melakukan lobby-lobby yang sangat intensif. Di sisi lain ada dinamika politik dalam negeri di mana Gus Dur ketika itu sebagai presiden yang sangat mendukung penyelesaian pelanggaran HAM berat, termasuk pengadilan untuk Timur Timur, pengadilan untuk Tanjung Priok, bahkan beberapa waktu sebelum Gus Dur dijatuhkan, kami sempat menemui Gus Dur ya Bu ya, betul. Di istana. Setelah Komnas HAM melakukan penyelidikan, kemudian kami ke Gus Dur. Terus kemudian Gus Dur pada saat itu menugaskan Jaksa Agung untuk menindaklanjuti berkas penyelidikan Komnas HAM ke tingkat penyidikan. Juga setuju untuk dibentuk pengadilan HAM ad hoc untuk Semanggi 1, Semanggi 2, dan Trisakti. Nah mengenai pengadilan itu sebenarnya untuk Trisakti itu 2 kali gelar pengadilan militer ya. Terus kemudian Semanggi 2 itu 1 kali gelar pengadilan militer. Untuk Semanggi 1 tidak disentuh oleh pengadilan militer, tetapi pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ketika ketika si Jaksa Agung Jaksa Agung sekarang itu Pak siapa? Pak Burhanuddin. ST Burhanuddin di dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR tanggal 16 Januari tahun 2000 mengatakan bahwa peristiwa Semanggi 1 dan peristiwa Semanggi 2 sudah ada kesimpulan DPR RI bukan pelanggaran HAM berat, seharusnya Komnas HAM tidak menindaklanjuti ke pengadilan HAM ad hoc. Nah kemudian saya dengan Ibu Hukimo, itu ibunya Yunhab, menggugat Jaksa Agung, kemudian di tingkat pertama menang, dan di dalam pengadilan itu akhirnya terbongkar adanya kebohongan dari Jaksa Agung. Jadi kemenangan kami ini di samping Jaksa Agung melawan hukum, juga Jaksa Agung melakukan bedrock istilah di dalam hukum ya. Nah terus kemudian di dalam persidangan itu tim hukum Jaksa Agung itu mengakui ada terjadi 8 kali bolak-balik berkas dari Jaksa Agung ke Komnas HAM. Terus kemudian tentang kan pernah diberitakan di media massa bahwa pernah ada gelar perkara pelanggaran HAM berat masa lalu di Hotel Novotel di Bogor, itu kalau tidak salah tahun 2016, dan itu ternyata itu pada saat itu kalau di media massa itu sudah ada hasilnya. Sampai akhirnya Komnas HAM itu juga melaksanakan penyelidikan ulang untuk kasus Wasyor Wamena. Tetapi pada saat persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta itu ada saksi ahli
dari Kejaksaan Agung yang mengatakan bahwa sampai pada saat sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta itu mengatakan bahwa belum ada persetujuan antara jadi berkas hasil bedah perkara itu sampai sekarang tidak ada yang menandatangani baik dari pihak Jaksa Agung maupun dari pihak Komnas HAM. Okay. Nah itu sampai berbelit-belitnya, berliku-likunya di dalam memperjuangkan tentang penegakan hukum dan HAM. Iya, itu yang saya pertama salut ya Bu dengan semangat dan kegigihan ya Ibu dan teman-teman. Dari Bung Usman tadi, juga tadi Ibu barusan menambahkan kan memang ini sudah berliku, tapi sambil kita sebetulnya belum kebayang nih titik terangnya di mana gitu. Tapi gimana Ibu memelihara semangat dan harapan itu gimana Bu? Iya, ketika saya mencintai Wawan, jadi harapan itu selalu terpelihara karena cinta. Karena cinta. Jadi sekecil apapun, Di Usman selalu mengatakan dulu pernah pesan, sekecil apapun ibu harus memelihara harapan. Itu yang saya lakukan. Dan kemudian saya juga merasakan bahwa ketika kami menghadapi jalan buntu, ketika perjuangan kami ini ada di lorong yang gelap, yang sempit, tetapi selalu ada cahaya yang menyinari, ada langkah, ada jalan yang bisa dilewati. Nah, terus kemudian di dalam cinta itu ada semangat dan harapan, dan saya merasakan bahwa duka cita kami sekeluarga ini sudah bertransformasi pada cinta terhadap sesama dengan memperjuangkan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di Indonesia. Ini yang kami lakukan dengan melalui aksi Kamisan itu, ya kami pergunakan untuk menolak segala kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Misalnya kalau tadi Di Usman mengatakan semakin gelap begitu ya, itu kan sebenarnya pada tanggal 12 Januari tahun 2023 ya, tahun lalu itu mengakui ada 12 perkara pelanggaran HAM berat yang memang terjadi pelanggaran HAM berat, termasuk ini pengakuan dari Jokowi ya. Ya, jadi menerbitkan Kepres nomor 17 tahun 2022. Kemudian hasilnya diantaranya ada pengakuan beberapa kasus pelanggaran HAM berat, ada 12 perkara pelanggaran HAM berat. Tetapi kemudian memang saya sekeluarga, kami sekeluarga menolak Kepres nomor 17 tahun 2022 itu karena masalah nyawa manusia itu diganti materi. Jadi ada pasal, kalau tidak salah pasal 4 itu mengatur pemberian istilahnya pemulihan. Jadi keluarga korban itu akan diberi bantuan sosial, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, dan 2 lagi itu yang diantaranya apa yang diminta keluarga korban akan diberikan. Nah ini kemudian yang ya semakin berat, semakin suram untuk penegakan hukum dan HAM di Indonesia. Yang dituntut keadilan kan Bu ya, bukan? Sebenarnya kenapa kami menuntut keadilan? Artinya keadilan yang dihasilkan dari proses pengadilan. Sebenarnya ya supaya ada jaminan di masa depan itu tidak akan terjadi keberulangan pelanggaran HAM berat. Saya kira sepakat, secara kolektif kita harus belajar supaya situasi-situasi yang terjadi atau kegelapan-kegelapan masa lalu itu kita tidak pernah ulangi lagi di masa depan kan? Ya, masa lalu itu mestinya tidak dilupakan, tetapi jadikanlah masa lalu itu menjadi ya sebuah pijakan untuk menata masa depan yang lebih baik. Sepakat itu. Nah, pernah nggak ada presiden yang datang Bu ke aksi Kamisan, datang nyamperin? Kalau datang tidak. Oh tidak. Tetapi kalau kami dibawa pada tahun 2008 itu kami dibawa Kontras. Di Usman pada saat itu yang menjadi koordinator Kontras diterima Presiden SBY. Nah, yang untuk saya untuk kasus Semanggi 1 pada saat itu beberapa hari sebelum diterima Presiden SBY itu ada pemberitaan di media massa bahwa berkas penyelidikan
untuk Semanggi 1, Semanggi 2 dan Trisakti itu dinyatakan hilang. Nah, terus kemudian Presiden SBY mengatakan hukum harus ditegakkan. Kasus Trisakti, Semanggi 1 dan Semanggi 2 diselesaikan melalui pengadilan HAM ad hoc yang kesalahannya ringan, hukumannya ringan, yang tidak bersalah tidak dihukum, yang kesalahannya berat, hukumannya berat. Nah, terus kemudian sehari kemudian Kapus Penkum Kejaksaan Agung mengumumkan bahwa berkas penyelidikan Komnas HAM tidak hilang. Nah, beberapa hari kemudian ada berita berkas penyelidikan Komnas HAM itu oleh Jaksa Agung dikirim melalui kurir ke Komnas HAM, diterima oleh Satpam. Nah, terus kemudian pada saat pemerintahan Jokowi tahun 2014 itu saya kampanye, ayo pilih Jokowi. Karena di dalam visi misi program aksi Jokowi JK yang dikenal dengan Nawacita itu ada dua butir FF mengatakan bahwa kami berkomitmen untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Kasusnya disebut ada Semanggi 1, Semanggi 2 Trisakti, kerusuhan 13-15 Mei 98, penghilangan paksa, Talang Sari Lampung, Tanjung Priuk, tragedi 65. Di butir GG-nya bunyinya kami berkomitmen untuk menghapus impunitas dalam sistem hukum nasional dan seterusnya, termasuk merevisi Undang-Undang Peradilan Militer yang menjadi salah satu penyebab terjadinya pelanggaran HAM berat. Tetapi kemudian, terus pada saat itu setelah pemilu, pemilunya hari Rabu, hari Kamis saya aksi Kamisan, saya minta refleksi. Saya mau refleksi. Nah, akhirnya saya refleksi, saya bilang, saya akan berhenti aksi Kamisan karena saya percaya penuh Presiden Jokowi akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Juga akan, janjinya menghapus impunitas itu sama dengan yang kita perjuangkan. Tetapi kenyataannya Presiden Jokowi dalam perkembangannya menjadi pelindung pelanggar HAM berat. Nah, Presiden Jokowi juga difasilitasi oleh D. Usman. Kami diterima Presiden Jokowi pada tanggal 31 Mei tahun 2018 itu menjelang pemilu. Jadi yang periode kedua. Jadi sebenarnya yang periode kedua. Iya, benar. Jadi sebenarnya yang menjadikan aksi Kamisan itu aksi 5 tahunan, suara 5 tahunan itu bukan dari kami JSKK, dari Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan, tetapi sebenarnya ya dari para peserta pemilu termasuk capres-cawapres yang asalnya adalah terduga pelanggar HAM berat. Tetapi kalau menurut saya sekarang ini sudah bukan terduga lagi. Kami membuat spanduk, ada si Wiranto, ada si Prabowo, ada si Sutioso, terus kemudian si yang Talang Sari itu Pak siapa itu? Indro Priyono. Kemudian satu lagi Tri Sutrisno itu terduga pelanggar HAM berat, tetapi ketika sudah ada pengakuan dari Presiden Jokowi, nanti kalau membuat spanduk baru kata terduganya sudah hilang. Nah, jadi ya sebenarnya ada juga yang mengatakan bahwa kalau tidak ada aksi Kamisan tidak mungkin Presiden SBY membentuk namanya tim penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Si Pak Jokowi, Presiden Jokowi tidak mungkin membentuk namanya Komite Gabungan Pengungkap Kebenaran dan Rekonsiliasi, kemudian Dewan Kerukunan Nasional, tim terpadu, terus kemudian menerbitkan Kepres. Tetapi ketika mengangkat Wiranto, Menhan Pangap tahun 98, diangkat menjadi Menko Polhukam. Nah, itu yang kemudian mosok sih yang menyelesaikan pelanggar HAM beratnya. Nah, pada saat diterima Presiden Jokowi itu sebenarnya kami sudah mikir-mikir diterima enggak. Kalau enggak diterima kan yang mempunyai kuasa untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat itu kan Presiden. Nah, akhirnya kami membuat draft pengakuan negara. Pada saat kami diterima Presiden Jokowi, saya sampaikan kami menyiapkan draft pengakuan negara dan saya mohon Bapak Presiden berkenan menandatangani pada pertemuan ini.
Nah, terus kemudian berkas saya serahkan ke Presiden Jokowi, termasuk saya membawa berkas investigasinya yang dibuat oleh tim relawan kemanusiaan untuk Semanggi 1 dan Semanggi 2 dan ini kerusuhan 13-15 Mei 98. Nah, pada saat mau pulang saya tanya bagaimana draft pengakuan negara yang saya serahkan kepada Bapak Presiden, apakah Bapak Presiden berkenan menandatangani sekarang? Nanti dulu Bu, saya akan mempelajari berkas yang Ibu serahkan. Untuk perkembangan selanjutnya, day by day, minggu ke minggu, bulan ke bulan, silahkan Ibu berkomunikasi dengan Pak Muldoko. Pak Muldoko itu KSP. Iya, kemudian KSP. Saya tutup dengan kata-kata begini, berkas yang saya serahkan kepada Bapak Presiden, ada dokumen yang menyebut nama Menhankap Pangap 98. Di dalam pikiran saya mestinya Presiden Jokowi paham ya, karena sebelumnya juga kami dibawa ke D. Usman pada saat ini membentuk Dewan Kerukunan Nasional. Nah, saya nanya ke Menteri Sekretaris Kabinet Pak Pramono Anung, kenapa sih kok Pak Pram bisa meloloskan Pak Wiranto diangkat menjadi Menko Polhukam? Nah, itu Bu, saya itu sudah sudah mengingatkan ke Presiden. Tapi Presiden bilang kalau Pak Wiranto mengatakan yang nembak bukan saya. Katanya, ya betul, dia kan jenderal, yang nembak kan anak buahnya ya, anak buahnya dan sampai sekarang draft pengakuan negara itu juga tidak ditandatangani dan isinya pada saat itu diantaranya isinya bahwa kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang sudah diselidiki oleh Komnas HAM adalah pelanggaran HAM berat yang harus segera ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung dan dibawa ke pengadilan HAM ad hoc untuk peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu. Nah, terus setelah ada Kepres nomor 17 tahun 2022 itu memang ya keluarga korban sebagian besar menerima, tetapi juga ada yang menolak. Nah, ini masih menjadi pekerjaan rumah kami semua. Karena apapun tadi di Usman juga sudah mengatakan harus ada tekanan dari internasional, harus ada tekanan dari masyarakat. Nah, ini kan menjadi kewajiban berbagai pihak kita untuk semua mendorong penegakan hukum dan HAM itu. Dan ketika berbicara masalah harapan, barometer saya ingin melanjutkan perjuangan Wawan dan kawan-kawannya yang belum selesai, yaitu mewujudkan agenda reformasi yang ketiga, tegakkan supremasi hukum. Barometernya kalau peristiwa Semanggi 1, Semanggi 2 dan Trisakti ini dibawa ke pengadilan HAM ad hoc apapun hasilnya. Nah, sekarang pemilu sudah selesai, meskipun hasilnya kita tinggal tunggu hari ya, tapi kan kita sudah bisa memprediksi lah ya, dengan perolehan suara presiden yang baru ini, dan mungkin juga arah pemerintahan yang baru. Kalau Ibu dan teman-teman gimana melihatnya Bu terhadap perjuangan yang harus terus dilakukan? Ya, berjuang terus berjuang ya. Apapun kami tidak ingin ada korban baru. Cukup Wawan, cukup Elang, cukup yang lain-lain. Kalaupun perjuangan itu berat, kami harus tetap memperjuangkannya karena apapun manusia itu kan di atas segalanya. Membunuh itu dilarang. Baik oleh undang-undang, oleh Tuhan. Nah, ketika kemudian Presiden Jokowi sudah menyelesaikan pelanggaran HAM berat itu di luar hukum, Kepres nomor 17 tahun 2022 itu tentang pembentukan tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu. Nah, ketika si Pak Presiden sudah merasa menyelesaikan, berarti ya pemerintahan si Prabowo ini itu sudah selesai. Tetapi si Prabowo mestinya juga harus ingat bahwa dari 12 perkara pelanggaran HAM berat itu termasuk tragedi 98 yang sudah diselidiki oleh Komnas HAM
dalam berkas Semanggi 1, Semanggi 2 Trisakti, penghilangan paksa yang adalah penculikan aktivis pro demokrasi dan kerusuhan 13-15-98. Nah, idealnya yang saya dari awal itu ya, loh silahkan para terduga pelanggar HAM berat ini nyapres, nyawapres, mendirikan partai politik silahkan, tetapi pertanggungjawabkan dulu tindakan yang telah dilakukan di masa lalu. Masalah kejahatan kemanusiaan. Negara Indonesia, rakyat itu perlu tentara, perlu polisi, tetapi perlu tentara, perlu polisi yang memahami, yang mengenal, yang menghormati, melindungi masalah nyawa manusia. Itu harapan kami. Mungkin kalau misalnya di pengadilan dinyatakan misalnya Prabowo tidak bersalah, Wiranto tidak bersalah, oke, saya akan mendukung, saya akan ikut kampanye. Tetapi kalau ketika sampai sekarang tidak ada proses hukumnya, tidak diketahui, ada korbannya, tidak ada pelakunya, nah ini yang menjadi perhatian pemerintahan yang baru. Termasuk Pak Jokowi yang masih beberapa bulan ini menyelesaikan tugasnya, mestinya juga harus ingat akan nawacita, harus ingat apa yang dijanjikan kepada para korban, keluarga korban yang mendukung Pak Jokowi. Nah, terus kemudian bagaimana dengan kedepannya, ya jangan kaget kalau kekerasan aparat itu akan terjadi lagi. Jangan kaget kalau Prabowo nanti mungkin membentuk tim yang lain melakukan entah penculikan, entah penembakan apabila ada orang-orang yang tidak setuju dengan kebijakan si Prabowo itu. Sekarang ini kan sudah terlihat ya, sudah terlihat kekerasan Orde Baru itu kan sekarang ini kan sudah terasa sekali. Bagaimana suara masyarakat dibungkam, bagaimana Presiden Jokowi memaksakan kehendak dengan memanipulasi undang-undang untuk membangun dinasti politik. Ini sama, justru malah melebihi Pak Harto ya, melebihi Pak Harto. Oke. Gimana Bung Usman? Setuju saya. Udah bisa ditutup acara ini. Apa yang harus kita lakukan kalau begitu? Melanjutkan kamisan. Karena kejahatan-kejahatan ini tidak akan pernah bisa diputihkan dengan alasan waktu atau dengan alasan daluarsa. Di dalam praktik dan norma-norma hukum kebiasaan internasional ada yang dikenal sebagai the most serious crimes atau kejahatan paling serius, dan itu dijabarkan di Statuta Roma. Salah satunya adalah crimes against humanity, kejahatan kemanusiaan. Nah, istilah ini dipakai untuk menyimpulkan peristiwa penembakan Trisakti, Semanggi 1, Semanggi 2, kemudian penculikan dan penghilangan paksa aktivis, Talang Sari Lampung, Tanjung Priok, kerusuhan Mei, sampai dengan peristiwa 65, pembuangan di Pulau Buru, pelanggaran HAM berat di Aceh, dan juga penembakan misterius. Nah, untuk the most serious crimes atau kejahatan kemanusiaan ini, itu ada 4 hal yang biasanya dipakai untuk melawan proses penuntutan pelanggaran HAM berat. Tapi 4 hal ini sebenarnya lebih dikenal di dalam kejahatan yang biasa. Ya, kejahatan paling serius itu, the most serious crimes itu jatuhnya adalah extraordinary crimes. Dia kejahatan luar biasa. Di dalam banyak praktik ya, dari mulai pengadilan Nuremberg sampai pengadilan Yugoslavia, kemudian Rwanda, pengadilan di Den Haag, semuanya menegaskan bahwa yang namanya kejahatan kemanusiaan itu musuh seluruh umat manusia gitu. Hostis humanis generis. Dan karena itu seluruh negara di dunia memiliki kewajiban universal untuk menyelidiki, menyidik, menuntut, dan mengadili serta menghukum para pelakunya. Itu yang disebut sebagai obligatio erga omnes. Gitu. Nah, kewajiban itu tidak bisa diputihkan dengan mengatakan kasusnya daluarsa. Ada di dalam hukum pidana
yang disebut sebagai statute of limitation atau ketentuan daluarsa. Di hukum pidana kita ada. Penculikan daluarsanya 12 tahun. Pembunuhan daluarsanya 18 tahun. Jadi kalau sehari saja lewat, pelaku itu berhasil melarikan diri, dan baru ketemu sehari setelah 18 tahun pembunuhan itu berlalu, sehari setelah 12 tahun penculikan itu berlalu, kewenangan negara untuk menuntut pelakunya sebenarnya hilang. Dalam hukum pidana yang mengatur tindak pidana biasa. Karena udah expired ya? Ya. Tetapi di dalam hukum pidana internasional untuk tindak pidana luar biasa, itu tidak bisa dikenakan kepada kejahatan kemanusiaan atau kepada kejahatan paling serius. Itu pertama. Jadi tidak mengenal statute of limitation atau daluarsa. Contohnya banyak, ya. Kasus dari Nuremberg, kemudian Tokyo, kemudian Rwanda, Yugoslavia, atau Argentina. Banyak kejahatan penculikan dan penghilangan paksa, pembunuhan yang terjadi pada masa Perang Kotor, Dirty War, tahun 70-an di Argentina, itu masih diadili sampai sekarang. Artinya itu sudah hampir 50 tahun. Nah, banyak ratusan orang masih diajukan ke pengadilan oleh pihak kejaksaan. Jatuh bangun dia. Baru mulai diproses itu transisinya, ibaratnya reformasinya itu tahun 80-an, 83 ketika seorang Gus Durnya Argentina, yaitu Raúl Alfonsín, terpilih. Tapi kemudian dia dilawan oleh banyak kelompok konservatif dan garis keras di militer. Gagal proses hukum itu. Lalu tidak ada proses hukum, berganti pemerintahan. Mulai ada proses hukum, gagal lagi. Mulai ada proses hukum. Yang paling lumayan ketika itu di bawah Kirchner. Karena dia menerapkan vetting policy, kebijakan semacam diskualifikasi kepada siapa saja yang terindikasi pernah terlibat di dalam pelanggaran HAM berat masa lalu. Dibersihkan pemerintahan, struktur jabatan sipil, dan juga struktur komando strategis militer dari orang-orang yang pernah bertanggung jawab di masa lalu. Mereka tidak diperbolehkan untuk duduk di jabatan sipil. Tidak boleh ngikut pemilu misalnya. Itu nggak terjadi di Indonesia. Hanya terjadi sekali waktu Gus Dur mencopot Jenderal Wiranto. Kecuali Gus Dur, tidak ada presiden lain selama masa reformasi yang punya keberanian setinggi itu. Gitu. Nah, kembali ke 4 hal yang biasanya dijadikan penghalang proses penuntutan pelanggaran HAM berat atau tindak pidana serius. Yang kedua biasanya dipakai oleh para pelaku dengan mengatakan, kan kasusnya pernah dibawa ke pengadilan. Masa dibawa ke pengadilan lagi? Masa saya dibawa 2 kali? Itu melanggar azas hukum pidana yang disebut sebagai nebis in idem. Atau dalam bahasa Inggrisnya double jeopardy. Orang nggak bisa dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama. Nah, untuk kejahatan sangat serius itu tidak berlaku. Yang ketiga, biasanya pelaku-pelaku yang terlibat pelanggaran HAM berat ini kan tingkat tinggi ya. Entah dia seorang komandan militer, panglima militer, presiden bahkan seperti Chile, Pinochet. Itu mereka melindungi dirinya dengan sebuah undang-undang, memberikan dirinya amnesti, semacam penghapusan dari segala bentuk tuntutan atau proses hukum apapun gitu. Jadi diputihkan perkaranya, dilupakan, diamnesiakan gitu. Itu pernah terjadi pada kasus Jenderal Pinochet. Tapi dunia internasional menganggap ini ada obligatio erga omnes, ada kewajiban kita sedunia ini yang nggak bisa dihalangi oleh itu. Makanya jaksa Spanyol ngotot minta otoritas Inggris menangkap Jenderal Pinochet. Dan ditangkap di London oleh otoritas Inggris gitu. Jadi tidak bisa itu. Bahkan Statuta Roma, perjanjian pidana, perjanjian internasional tentang hukum pidana, ya, yang disebut sebagai Pengadilan Pidana Internasional atau International Criminal Court atau biasa disebut Mahkamah Pidana Internasional, itu bahkan menghapuskan kekebalan diplomatik dari seorang kepala negara dari proses penuntutan kejahatan sangat serius. Kalau perjanjian-perjanjian diplomatik lainnya, konvensi Wina dan seterusnya, kalau Anda kepala negara, jangankan kepala negara, duta besar nggak bisa diproses hukum itu. Mau masuk busway boleh, mau melanggar aturan lalu lintas boleh, itu korps diplomatik. Nah, apalagi kalau dia kepala negara. Nah, tapi dalam kejahatan sangat serius, semua itu tidak berlaku. Kekebalan itu, kekebalan diplomatik itu, diplomatic immunity itu tidak berlaku. Menarik. Nah, yang terakhir adalah yang disebut sebagai doktrin
superior orders, perintah atasan. Jadi orang ketika diajukan ke dalam proses hukum, apalagi dia berasal dari struktur militer atau kepolisian, seperti di awal tadi saya katakan, orang yang menembak di lapangan, yang menarik pelatuk itu kan nggak punya otonomi. Dia bisa beralasan di pengadilan, Pak Hakim yang mulia, Bu Hakim yang bijaksana, saya hanya melaksanakan perintah. Dan karena itu atas nama superior orders doctrine, atas nama doktrin perintah atasan, mohon bebaskan saya. Setidaknya mohon ringankan hukuman saya. Dalam tindak pidana biasa itu bisa. Tapi dalam tindak pidana luar biasa, kejahatan kemanusiaan lagi-lagi tidak berlaku. Bahkan di banyak negara hukum militer sudah dikenalkan itu. Kalau Anda seorang prajurit diperintahkan untuk membunuh aktivis atau membunuh oposisi, Anda harus tanya kembali perintahnya itu. Apa benar perintahnya membunuh? Kalau benar Anda bisa tanya 2 kali, bisa tanya 3 kali. Kalau Anda merasa ragu, Anda bisa tanya atasannya lagi sampai 2 tingkat itu. Kalau ternyata terus diperintahkan, maka tanggung jawab dia hilang. Tapi kalau itu dia tidak lakukan, ya bukan hilang, setidaknya bisa berkurang gitu. Tapi kalau itu tidak dia lakukan, dia bisa dituntut semaksimal mungkin, meskipun dia hanya melaksanakan perintah. Gitu. Jadi kan Prabowo misalnya bisa mengatakan, sorry ya Bud, sorry ya, misalnya gitu kan. Gua kejar-kejar dulu, tapi kan perintah atasan. Itu absurd banget sih. Jadi dia menggunakan doktrin superior orders itu. Tapi kan nggak banyak orang di Indonesia membaca hukum pidana internasional. Makanya banyak anak mahasiswa hukum yang cerdas-cerdas ikut moot court, lomba pengadilan pidana internasional, hukum humaniter internasional di UNPAD, dari UGM dan lain sebagainya. Itu mereka akhirnya nggak punya tempat untuk berpraktik di Indonesia. Apalagi peradilan Indonesia yang dikenal hanya tukar menukar perkara, jual beli perkara, antar mengantar uang suap. Gitu. Jadi tidak ada tantangan intelektual. Nah akhirnya banyak anak-anak muda, generasi muda fakultas hukum itu ya sebagian ada yang memilih jalur di pengadilan pidana internasional. Ada beberapa kawan, saya punya kawan Sari, ya dulu di Harvard, dia bekerja di Den Haag, pengadilan internasional itu. Ada yang baru menang pengadilan pidana humaniter itu, namanya Dylan, baru sekolah lagi di Harvard juga. Gitu. Anak muda, masih usia mungkin 24, 25 gitu, pinter sekali. Gitu. Dia bisa menjelaskan bagaimana unsur-unsur kejahatan, unsur-unsur pidana atau elements of crimes dari kejahatan kemanusiaan. Misalnya untuk membuktikan peristiwa Trisakti, peristiwa Semanggi, peristiwa Semanggi 1, Semanggi 2, dan lain sebagainya. Nah itu yang saya kira membuat aksi Kamisan itu akan everlasting, akan tidak pernah bisa kadaluarsa, tidak pernah bisa berakhir ya. Nah, tidak akan pernah mengenal kata akhir gitu untuk mencapai keadilan itu. Jadi sampai keadilan itu tegak, gitu. Sampai itulah aksi Kamisan mungkin akan berjalan. Meskipun kadang-kadang saya suka sedih sendiri ya kalau saya nggak bayang nih Kamisan tanpa Bu Sumarsi. Wah itu kayaknya lain tuh. Nah mungkin ada yang lain-lain ya. Tapi itu kan apa ya? Kalau di dalam penjelasan Bu Sumarsi itu kan api cinta itu kan. Dia terbakar, dia merasa semangati itu. Bukan api dalam pengertian yang negatif ya. Untuk tetap menapaki itu perjuangan Wawan. Perjuangannya belum selesai. Bukan hanya keadilan untuk Wawan, dalam arti pelakunya harus diseret ke pengadilan, dihukum, agar tidak ada lagi yang memerintahkan penembakan terhadap mahasiswa sebrutal itu. Peristiwa Semanggi itu paling brutal. 98, dari Trisakti, Semanggi 1, Semanggi 2, Unila, Lampung, sampai dengan Palembang, Jogja, Moses, Gatotkaca, Bogor, di kampus Juanda, yang paling brutal itu Semanggi 1. Karena penembakannya berjam-jam. Betul. Trisakti mungkin hanya 1 jam lah kurang. Tetap brutal, tapi yang paling brutal itu. Nah, pelakunya harus diadili, harus dihukum supaya itu nggak ada lagi di kemudian hari. Tapi yang juga setara pentingnya adalah Wawan ingin agar ada penghapusan dui fungsi ABRI. Wawan ingin ada demokrasi. Nah sekarang dui fungsi ABRI mengalami modifikasi, kemunduran, demokrasi mengalami kemerosotan gitu. Nah sampai di titik itu cita-cita perjuangan Wawan akan selalu relevan, akan selalu kontekstual, akan mengikuti perkembangan zaman, akan menjadi zeitgeist dari generasi muda sekarang gitu. Sip. Terima kasih banyak.
Bu Sumasi, saya kuliah berapa SKS nih? Kuliah jalanan. Sekali lagi terima kasih. Ya, sama-sama. terima kasih. Ya. Terima kasih, Amin. Bung Usman. Demikian sahabat, hari ini saya belajar banyak bagaimana menjaga konsistensi, bagaimana menjaga harapan, dan yang pasti pesan-pesan Bu Sumasi tadi adalah pelajaran buat kita semua agar secara kolektif kita harus terus menuntut keadilan dan belajar agar hal-hal yang terjadi di masa lampau tidak terjadi di masa yang akan datang. Demi bangsa dan negara kita yang kita cintai sama-sama. Demikian, kita ketemu lagi di topik yang lain. Semoga menginspirasi. Salam.